kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan turun atas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur makasih Tuhan. Segala roh jahat kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, usir dalam nama Yesus. Tuhan yang berkarya, otoritas Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan daripada surgawi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Baik saudara, di minggu terakhir di bulan ini kita tetap semangat. Amin. Ya, mungkin ada kelemahan jasmani, tapi kita tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Pada hari ini saudara, saya akan berbicara tentang pikiran kita. Saya yakin semua orang di sini adalah yang memiliki pikiran. Amin. Ya. Tapi saudara, kita memiliki pikiran, pasti cara berpikir kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, saya nggak tahu apa yang kau pikirkan pada hari ini. Saya yakin semua kita punya ada pikiran dalam diri kita. Dan kita berpikir sekarang pada hari ini. Kenapa saya membawakan tentang pikiran? Rupanya pengaruh berpikir ini, saudara, ini sesuatu hal yang bisa mengubahkan dalam segala sesuatu. Kalau pikiran kita benar, cara dan gaya kita pun benar. Tapi kalau cara berpikir kita salah, tindakan kita pun pasti salah. Makanya pada hari ini kita buka Amsal 23 ayat 7 bagian hanya saja. Bagian hanya saja. Amsal 23 ayat 7 bagian hanya saja. Mari kita baca bersama-sama. Mari katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebenarnya terjemahan aslinya sebab seperti orang yang membuat pikirannya dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi cara berpikir kita itulah yang membuat kita seperti ini. Artinya, seseorang itu berhasil itu karena cara berpikirnya pun benar. Tapi ada orang gagal. Itu pun karena rupanya akibat dari cara berpikirnya. Makanya Amsal ini mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan sebagaimana pikirannya, cara berpikirnya dalam dirinya sendiri, demikianlah ia nanti jadinya. Itu artinya. Berarti saudara, cara berpikir kita pun harus kita robahkan. Saya yakin orang berpikir itu ada dasarnya. Pasti kalau dia punya masalah, pikirannya pun memikirkan tentang apa? Masalahnya. Kalau seorang pun sakit, pasti pikirannya pun berpikir tentang apa? Sakit, penyakit. Oleh karena itu saudara, pada hari ini kita mau mengubahkan cara berpikir kita. Amin.
Yang pertama saya bilang, itu berpikir kita, itu datangnya kadang dari diri kita sendiri. Kalau kita memikirkan tentang diri kita sendiri, apalagi tentang masa lalu kita, aduh, aku ini orang yang dari latar belakang orang susah. Orang tua aku dari kampung sana, kerja di ladang. Akhirnya aku pun begini. Kalau orang tua aku dulu pejabat, jangan-jangan aku nggak begini. Kira-kira pernah nggak berpikir seperti begitu? Bisa bayangkan kalau pikiran kita dibawa dengan cara begitu, akhirnya jangan-jangan dari pola berpikir kita itulah cara kita, gaya hidup kita. Kalau kita memikirkan kesusahan aja, kalau kita memikirkan latar belakang kita bagaimana, pasti pikiran kita, bisa nggak pikiran kita bisa berkembang, hidup kita berkembang? Itu enggak. Amin. Biar kita robahkan cara berpikir kita. Banyak orang menyesali hidupnya, sehingga pikirannya pun terpikir fokus kepada kehidupannya. Pada umumnya, biasanya orang yang datang pada Tuhan ini punya latar belakang yang gak enak ya pada umumnya. Makanya dia datang kepada siapa? Tuhan. Ada orang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan dalam kehidupanku. Tapi kadang pola pikirnya belum berubah. Makanya pada hari ini pola pikir kita harus berubah. Amin. Saya pun punya latar belakang yang gak baik. Tapi daripada aku mengingat masa laluku, kegagalanku atau apapun, akhirnya apa? Aku gak berpikir tentang masa depanku. Makanya pola pikirmu pada hari ini dirubahkan. Katakan bersama, mulai hari ini, pola pikirku mau dirubahkan. Amin. Dasar cara pola berpikir kita itu pada umumnya dari situasi keadaan yang kita alami. Sehingga apa saudara? Sehingga kehidupan kita sampai kematian kita, masa depan kita, bergulirlah kita di dalam pikiran yang sama. Pikirannya apa? Tentang masalah, tentang problema, tentang kehidupan ini, tentang semua-semuanya. Tapi pada hari ini pikiran kita mau berubah, pikiran kita mau berkembang, sehingga kita memiliki pola pikirannya Tuhan nantinya. Yang kedua, kadang pola pikir kita, cara berpikir kita, jangan-jangan dipengaruhi oleh musuh. Tanpa kita sadari, musuh menyuntikkan ke dalam pikiran kita. Pikiran apa? Pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Pikiran-pikiran yang penuh dengan kecemasan. Pikiran-pikiran penuh dengan ketakutan. Dia suntik dalam pikiran kita. Kalau ini terjadi dalam pikiran kita, hanya penuhlah kita dengan ketakutan dalam hidup ini. Orang yang penuh dengan ketakutan dalam hidupnya, pikirannya pun pikiran yang negatif, pasti hidupnya nggak pernah akan bisa berhasil dan berkemenangan.
Jadi sebagaimana cara berpikir kita, begitulah kita nanti jadinya. Jadi jangan-jangan kehidupan kita sekarang ini diakibatkan pola pikir kita. Pada hari ini pola pikir kita mau berubah. Waktu anak yang bungsu meninggalkan bapaknya, pola pikirnya adalah pola pikir dan kemauan dia. Dia berpikir, aku mintalah hak warisku daripada bapakku. Mungkin itu bermiliaran. Wah, enaklah nanti aku. Ya, berdangsa-dangsilah aku nanti di pub. Belum ku alami gimana dangsa-dangsa, gimana ini, gimana minuman keras, gimana, itulah pola pikirnya. Musuh menyuntikkan dia, jangan kau di situ, kayaknya kau gitu-gitu aja. Gak pernah kau lihat di luar sana kan? Dia suntik pola pikir itu, pola pikir yang salah. Akhirnya dia menjauhi bapak. Akhirnya menderita gak dia? Akibat apa? Pikiran. Untung dia menyadari keadaannya. Akhirnya pikirannya berubah 180 derajat. Gak mau lagi di sini, berubah pikirannya, mau mendatangi siapa? Bapaknya kembali. Untung dia mau dirubahkan pikirannya. Dia ingat di tempat bapaknya, lebih enak rumah di tempat bapaknya daripada aku tadi bergelimang harta. Akhirnya dia berbalik kepada bapaknya. Akibat pola pikirnya di tempat bapaknya, dia hidup senang lagi kan? Akibat pola pikir. Pada hari ini biarlah pola pikir kita berubah. Sebagaimana pola pikirnya Tuhan. Jadi artinya pikiran kita ini diisi firman Tuhan. Sehingga kita ingat-ingat akan firman Tuhan saja. Apa yang dikatakan firman Tuhan, begitulah pikiran kita. Makanya kita harus tahu janji-janji Tuhan. Amin. Kita harus tahu janji-janji firman Tuhan. Kita isi hati kita. Kita isi pikiran kita dengan pikiran Tuhan, yaitu dengan pikiran firman Tuhan. Jadi yang kita ingat adalah apa? Firman Tuhan. Kalau kita ingat firman Tuhan mengatakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui tentang kamu, tentang rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Yang memberikan apa? Masa depan yang penuh. Saudara, itu ada yang kita isi. Sehingga apapun keadaan kita, mungkin situasi kita memburuk, tapi pikiran kita, pikiran firman Tuhan, yaitu memberikan masa depan yang penuh apa? Kalau kau dalam situasi yang tak ada apa-apa, pikiran diisi oleh firman Tuhan, Allahku akan mencukupi apa? Segala keperluan menurut kekayaan yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, firman-firman Tuhan inilah yang menjadi pikiran kita. Kalau ada firman Tuhan dalam pikiran kita, maka hidup kita penuh dengan kemenangan. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan itulah yang jadi bagi kita nanti. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Di sini ada beberapa hal saudara biar kita lihat saudara. Kita buka Keluaran 4. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, apa dikatakan? Tuhan, aku ini tidak pandai, dahulu pun tidak akan, tidak, dan sejak engkau berfirman pada hamba-Mu pun tidak, sebab aku apa? Tidak. Musa berpikir, cara berpikirnya, dia berpikir melihat tentang siapa? Dirinya yang tidak pintar apa? Padahal Tuhan suruh dia berfirman kepada Firaun. Sampai saudara, orang yang berpikir tentang ketidakmampuan dalam dirinya itu nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya saudara perhatikan di dalam ayat 11, gimana reaksi Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya apa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang musik di suatu turi? Buat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni siapa? Tuhan. Ya, oleh sebab itu pergilah, aku akan apa? Dan mengajar engkau apa yang harus kau. Walaupun selanjutnya Musa berdalih, gak bisa air itu murka. Ya udah, abangmu nanti sebagai juru bicaramu. Tuhan mau pakai dia, tapi dia punya alasan tentang dirinya. Karena dia berpikir dasar pikirannya sumbernya datang dari ketidakmampuan dirinya. Dia tidak berpikir seperti cara berpikirnya siapa tuh? Tuhan kasih, siapa yang buat bisa dia bicara? Makanya dikatakan, kalau sebelumnya saya baca kemarin, Tuhan nanti kalau kau ditanya siapa namamu, aku adalah aku. Artinya aku yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun juga. Saudara, sepanjang kita saudara melihat ketidakmampuan kita, kekurangan kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena cara berpikir kita, cara berpikir yang sumbernya datang dari mana? Diri kita sendiri. Mari cara berpikir kita datang dari Tuhan. Tuhan katakan, tiada yang mustahil bagimu. Terus? Mungkin bagimu. Mereka apa? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa? Yesus berkuasa. Itulah yang kau pikirkan. Amin. Nanti sebagaimana yang kau pikirkan begitu, begitulah nanti jadinya. Amsal katakan tadi. Makanya coba kita pakai cara berpikirnya Tuhan. Kita buka Ibrani 11 ayat 9. Ibrani 11 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Boleh dikatakan? Karena ia berpikir antara orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan. Ya. Itulah cara berpikir Abraham. Bahwa Allah berkuasa sekalipun membangkitkan apa? Makanya dia punya keyakinan iman yang luar biasa.
Walaupun disuruh korbankan itu anaknya Ishak, karena dia yakin janji Tuhan pasti ya dan amin. Karena dari keturunan Ishak lah nanti anak perjanjian itu. Sekiranya pun dikorbankan, dia tahu Allah berkuasa membangkitkan Ishak kembali. Karena cara berpikirnya siapa tuh? Amin. Isilah dengan firman Tuhan, cara berpikir kita. Nanti sebagaimana engkau berpikir itu, begitulah nantinya jadi. Ayo saudara. Saudara kita buka Yeremia 20 ayat 9. Oh sebentar, belum. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Satu ya apa? Jadi ia adalah yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah. Saudara, bukan ciptaan lama, tapi ciptaan yang baru. Cara lama nggak ada lagi, sekarang cara yang baru. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Kita buka lagi saudara, cara berpikir yang salah. Ini Yeremia 20 ayat 9. Biar saya tunjukkan ada beberapa ayat. Kita baca bersama-sama. Satu yang dikatakan. Apabila aku berpikir dan tidak mau, maka ya, kalau kita berpikir, udahlah, gak mau lagi aku udah baca firman, gak lagi mau aku dengarkan firman Tuhan, gini-gini aja ya hidupku. Akhirnya terjadilah ini. Aku akan berlelah dan ada api yang menguasai tulang-tulang. Inilah cara berpikir yang salah. Amin. Ya, kalau ada seperti begitu, rubah cara berpikir pada hari ini. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 4. Apa? Terus ada sini tidak berpikir panjang. Ya. Pikiran Tuhan harus pikiran yang panjang. Amin. Kadang seperti sumbu yang pendek. Tahu sumbu pendek? Kalau dibakar langsung meledak. Tetapi kalau sumbu panjang enggak, masih lama lagi meledak. Orang yang suka meledak pikirannya pendek, tidak berpikir panjang. Ya. Amin. Itu pikiran yang salah. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku merasa seperti, aku berpikir seperti, sekarang sudah aku menjadi dewasa. Ya, ada orang masih berpikiran seperti pikiran apa? Walaupun sudah dewasa. Tahu anak-anak pikirannya?
Kalau dikasih permen aja, apa aja pun mau. Mesti dikasih ini, dibujuk aja baru mau. Kalau diiming-iming mau. Itulah masih pikiran apa? Jadi kita harus tingkatkan pikiran anak-anak. Amin. Wah, di sana kalau gereja sekali nanti dikasih ini. Wah, mau. Karena berpikirannya masih berpikir apa? Ya. Pikiran kita harus pikiran dewasa. Katakan amin. Pikiran kita harus pikirannya Tuhan. Katakan amin. Makanya Tuhan kata kepada Yesus, renungkanlah Taurat itu apa siang? Sehingga pikiran itu, pikiran firman Tuhan itu masuk dalam diri kita. Haleluya. Katakan amin. Pikiran Tuhan ada dalam diri kita. Kekuatan ilahi yang bersama dalam diri kita. Dia yang menanggung segala kelemahan dan kesalahan. Itulah yang saya pikirkan. Sebagaimana kita berpikir, itulah yang nanti jadinya. Katakan amin. Makanya pola pikir kita dirubahkan sesuai apa yang dikatakan oleh apa? Firman Tuhan. Kita buka 1 Raja 5 ayat 5. Kadang kalau kita berpikir yang bagus-bagus, itu nanti yang jadi. Kita baca ayat 5. Apa dikatakan sini? Aku apa? Seperti yang dijadikan Tuhan pada berapa? Ya, anakmu yang mulai berpikir-pikir Salomo untuk membangun apa? Bait Allah. Karena dia berpikir-pikir bangun bait Allah, jadi tidak dibangun bait Allah? Jadi. Makanya berpikir-pikirlah. Nanti itu jadi. Oh, aku nanti punya mobil. Berpikir-pikir lagi. Oh, nanti kita bisa begini. Nanti itu jadi. Karena sebagaimana yang kita pikir-pikirkan itu nanti yang jadi. Amin. Ya. Biar Tuhan berkati kita pada hari ini. Robahkan cara berpikirmu. Katakan amin. Mulai hari ini. Cara berpikirku. Kalau berpikirku salah, akan kubuang dalam nama Yesus. Kalau pikiranku yang negatif, akan kubuang dalam pikiranku. Mulai hari ini, setiap pikiran yang dibangun oleh musuh, yaitu pikiran ketakutan, kecemasan, aku tolak dalam nama Yesus. Pada hari ini, apapun masalah, tantangan yang kuhadapi, pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menguasai pikiranku. Sehingga sebagaimana aku berpikir, Amsal katakan, begitulah yang jadinya. Mulai hari ini, yang ku pikir-pikir adalah hal-hal yang baik saja, hal yang merancangkan yang baik. Itu yang akan terjadi dalam diriku. Kalau aku lemah, aku lihat firman Tuhan.
yang mengatakan Dialah yang menanggung segala kelemahanku dan kesakitanku. Oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersorak. Dasar terang. Amin. Haleluya. Katakan kita terima berkat dari Tuhan. Turunkan berkat-berkat yang luar biasa. Khususnya pada hari ini, berkat kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Turunkanlah bagi kami. Kesehatan menyertai anak-anakmu. Tidak akan bisa COVID menjamah tubuh kami dalam Tuhan menyertai kami. Bapak yang kedua, turunkan berkat keuangan anak-anaknya. Kami yang tahu Tuhan apa sih Tuhan akan sudah masuk dalam keuangan kami. Hal yang luar biasa menyatakan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasih Tuhan, ulanglah membawa damai sejahtera daripada Bapak. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua.